Hai teman-teman semua, tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah Hari Gizi. Hari Gizi diperingati setiap tanggal 25 Januari sebagai bentuk upaya mengkampanyekan betapa pentingnya gizi di tengah masyarakat. Apalagi di masa pandemi ini, gizi tentunya sangat berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan bersama beberapa siswa mengenai gizi. Menurut saya, gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam ilmu pengetahuan medis, gizi dapat merujuk penggunaan makanan. Menurut saya, gizi itu sangatlah penting karena tubuh kita memerlukan energi untuk dapat beraktivitas sehari-hari. Energi tersebut dapat didapatkan dengan cara mengonsumsi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat gizi tersebut diperlukan agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Saya rasa gizi memang mempengaruhi sebab jika generasi muda mengalami kekurangan gizi atau sering disebut dengan gizi buruk akan mengurangi kualitas generasi muda tersebut. Terlebih lagi di masa milenial saat ini, kecerdasan generasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Menurut saya, dalam pandemi COVID-19 ini gizi sangat penting bagi kita. Karena dengan gizi, sistem kekebalan tubuh kita dapat meningkat. Tentunya hal itu sangat penting untuk saat ini, karena saat ini setelah terjadi pandemi COVID-19. Saya rasa untuk memperingati Hari Gizi ini sangatlah penting diperlukan karena untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi untuk tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamal. Saya petugas gizi dari Puskesmas Bawen. Langsung saja ya Pak, mengenai hari ini kan memperingati Hari Gizi. Nah, bisa dijelaskan apakah gizi itu? Oh ya, yang dimaksud gizi itu secara sederhananya adalah segala sesuatu yang terdapat dalam makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Bermanfaat bagi kesehatan. Berbicara mengenai gizi ya Pak, jadi saat ini kan sedang masa pandemi COVID. Nah, Ya. kira-kira apakah gizi ini sangat erat hubungannya dengan COVID-19? Ya. Gizi itu secara garis besar mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya pertama sebagai zat tenaga untuk beraktivitas dan sebagainya, untuk bergerak. Yang kedua untuk pembangunan tubuh pertumbuhan. Yang ketiga adalah untuk mengatur proses metabolisme ataupun mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Hubungannya dengan COVID ya. Hubungannya dalam aktivitas daripada antibodi dalam melawan COVID. Tadi diterangkan bahwa gizi adalah untuk mengatur fungsi tubuh. Jadi kalau ada benda atau makhluk-makhluk, baik itu bakteri, kuman, virus yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan respon untuk melawan kuman tersebut. Nah, dalam proses ini zat makanan itu terkait dengan imunitas tubuh, dan itu sangat besar peranannya.
Zat gizi yang kita ketahui ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Yang makro seperti karbohidrat, protein, lemak, air. Sedangkan yang mikro seperti vitamin dan mineral. Zat gizi makro dan mikro ini mempunyai andil dalam imunitas tubuh. Misalnya karbohidrat. Karbohidrat ini mempunyai peran dalam memberikan respon yang baik pada insulin, mengandung pati sebagai sumber glukosa untuk sel imun bekerja. Kemudian karbohidrat lain seperti serat itu merupakan prebiotik atau makanan bagi mikroba. Dalam tubuh ada mikroba yang bermanfaat. Kemudian protein merupakan komponen utama untuk membangun sel-sel imunitas. Nah, sedang lemak itu adalah sebagai pelarut bagi vitamin. Ya, vitamin yang berfungsi sebagai pembentuk imunitas. Khususnya dalam hal antioksidan, vitamin A, vitamin D, vitamin K. Itu hanya dapat larut melalui lemak. Dan lemak juga untuk mencegah peradangan kronis. Kemudian air. Nah, air ini sangat penting sebagai alat transportasi zat gizi untuk kinerja sel-sel imunitas. Sehingga kalau air ini kurang, maka akan mengurangi efektivitas daripada kerja zat gizi dalam dan kerja untuk kinerja sel-sel imunitas. Sedangkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, misalnya vitamin C, itu untuk melindungi sel-sel imunitas dari radikal bebas. Vitamin A ini atau beta karotin memelihara sel-sel epitel yang terlibat. Kemudian vitamin E itu mempertahankan integritas membran sel. Dan vitamin D ini memodulasi sistem kekebalan tubuh alami dan adaptif. Utamanya dibantu oleh ultraviolet dari sinar matahari. Jadi zat gizi mikro ini berperan dalam meningkatkan imunitas, atau istilahnya seperti kalau kita ini ya, kalau seperti dalam suatu negara itu kan ada tentara ya. Tentara itu adalah untuk mempertahankan keamanan negara. Demikian juga zat gizi mikro tadi membantu untuk melawan bahaya yang masuk ke dalam tentara. Nah, maka vitamin ini bekerja dalam wilayah masing-masing juga, dan fungsinya berbeda-beda. Nah, ini kalau akan bermanfaat manakala kita ini dalam mengkonsumsi makanan, istilahnya kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Kemudian apakah gizi ini mempengaruhi dalam perkembangan generasi muda saat ini, mengingat generasi muda ini kan menentukan kemajuan bangsa gitu Pak? Kualitas sumber daya manusia ini memang banyak sekali dipengaruhi oleh gizi. Dulu ketika Jepang kalah dari sekutu, dibom, maka habisnya. Maka apa yang diperintahkan oleh kaisar, maka kaisar memerintahkan kepada rakyatnya disuruh makan satu ikan setiap hari, ya kan? Nah, ketika Jepang kalah tahun 45, maka yang dibangun adalah keadaan gizi masyarakatnya. Maka 20 tahun kemudian, ya, tahun 65, tahun 70, Jepang mulai mengekspor barang-barang elektronik, mobil ke Indonesia. Jadi mempersiapkan gizi untuk pemuda itu diawali sejak masih dalam kandungan. Bukannya sekarang wis kasep. Jadi keadaan gizi sekarang ini bisa menunjukkan asupan gizi pada zaman lalu, utamanya dalam tinggi badan. Tinggi badan kita ini menunjukkan keadaan gizi masa lalu. Nah,
Kita lihat dulu ketika Jepang ke sini, perang dengan kita, tentaranya cebol-cebol, kecil-kecil. Tapi sekarang pemain bola Jepang tinggi-tinggi, makanya kita nggak pernah menang dengan Jepang. Karena apa? Nah, tinggi badan, IQ-nya mereka luar biasa. Kenapa? Diawali dengan perbaikan gizi. Jadi perbaikan gizi diawali dengan ketika mulai dari dalam kandungan, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah terlambat. Nah, itu dengan mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi sampai dia usia 2 tahun. Ibu hamil itu tidak boleh kekurangan gizi, tidak boleh anemia. Bayi lahir, ketika bayi lahir itu maka dia harus diberi ASI sampai usia 6 bulan. Ketika sampai 2 tahun, setelah 6 bulan dia baru diberi makanan tambahan yang berkualitas, padat dan berkualitas, sehingga gizinya itu memenuhi sampai usia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Para ahli ini menyampaikan bahwa perkembangan otak itu maksimal sampai 2 tahun. Nah, ketika kalau seandainya bayi lahir itu dia masih dalam keadaan gizi yang kurang maksimal, itu bisa dikejar sampai dia 2 tahun. Maka teruskan sampai dia balita, sampai dia remaja. Upaya apa Pak yang bisa dilakukan untuk agar kita itu bisa menjaga gizi seimbang? Agar kita bisa mengisi seimbang, kita memperbaiki pola makan. Pola makan mulai kapan? Ya tadi, mulai dari ibu hamil, bahkan mulai dari remaja, sebagai, apalagi remaja putri sebagai calon ibu. Kadang-kadang remaja putri ini dia dengan alasan apa ya, penampilan gitu ya, takut gemuk, takut apa, kemudian nggak mau makan banyak. Kemudian kecenderungan sekarang ini remaja tidak suka sayur, padahal sayur itu komponen utama yang menyediakan vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Jadi mulai ketika remaja itu harus mulai diperbaiki, apalagi yang seusia SMA, SMK, itu kan kadang-kadang ada, biasanya setelah itu mereka juga yang menikah. Nah, setelah menikah itu kalau kondisi nggak diperbaiki, dia akan hamil dalam keadaan kurang gizi. Kalau udah hamil kurang gizi, nanti bayinya pun lahir dalam keadaan kurang gizi juga. Berdampak begitu. Jadi mulai dari remaja itu harus memperbaiki pola makan dengan makan gizi seimbang. Kemudian Pak, bisa dong dikasih saran atau tips-tipsnya dalam hidup sehat di masa pandemi COVID? Untuk menghadapi pandemi COVID sebenarnya kita tidak perlu terlalu pusing-pusing ya. Yang pertama kan kita menjaga imunitas. Imunitas dijaga dengan pertama makan yang bergizi seimbang, baik yang zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Yang kedua, istirahat yang cukup, tidur yang sesuai porsi. Kalau kita mungkin sekitar 6-7 jam, dan diusahakan kita kalau tidur itu jangan terlalu malam. Jam 9 jam sudah tidur. Karena ada seorang dokter ahli dari Taiwan itu menerangkan proses detoksifikasi dalam tubuh itu terjadi ketika tidur antara jam 11 malam sampai jam 1 malam. Jadi kalau kita mau tidurnya kurang, itu mempengaruhi imunitas. Yang kedua, psikis. Ada rasa iri, dengki, itu juga akan mempengaruhi imunitas kita. Jadi 3 perkara tadi, makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, jangan stres.